Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukur bahwa sampai hari ini tanggal 10 Rajab 1443 kita masih diberi panjang umur untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita semuanya. Alhamdulillah, khatib Jum'ah pada hari ini telah hadir, dan seperti biasanya kami akan menyerahkan santunan anak yatim dan berbagi Al-Quran, wakaf Al-Quran sebanyak 10 Al-Quran, dan ini nanti akan kita serahkan kepada setiap hari Jumat yang kita titipkan kepada khatib Jumat pada saat itu. Kemudian pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Hajah Surbiah Khatib yang mewakafkan 10 Al-Quran, bukan 20 Al-Quran. Kemudian Bapak Haji Dadan Erwandi juga mewakafkan 20 Al-Quran. Alhamdulillah, jadi stok Al-Quran kita pada hari ini cukup banyak. Dan kepada para jamaah ataupun warga di luar Mutiara Depok ataupun di luar Pulau Jawa, di luar Depok, silakan kepada mereka yang membutuhkan Al-Quran bisa menghubungi kami Masjid Asadah Mutiara Depok. Dan alhamdulillah pada siang hari ini yang menyediakan konsumsi Jumat Berkah, alhamdulillah dari keluarga saya bersama anak-anak urunan yang menyediakan 100 paket konsumsi. Untuk itu kepada para jamaah yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk menyediakan setiap hari Jumat konsumsi Jumat Berkah 100 paket dengan harga Rp15.000 per paket. Kepada para jamaah yang ingin juga menyumbangkan hartanya walaupun dalam bentuk 1 paket, silakan menghubungi kami. Jadi kami mengajak untuk mari menyisihkan sebagian hartanya. Perlu juga kami sampaikan, sampai saat ini pembangunan kanopi baru 60%, dan insya Allah pekan depan kita mulai memasang tangga, yaitu lantai marmer. Dan kami mengajak, karena dana untuk pembelian marmer masih kurang, kepada para jamaah bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk pengadaan marmer. Bisa menghubungi langsung ke Masjid Asadah dengan wakaf infak Rp250.000 per meternya. Kemudian tak lupa kami selalu mengajak, mengingatkan kepada bapak-bapak jamaah segera bersedekah sebelum Allah Subhanahu wa taala
mengambil haknya, hak miliknya. Dan mumpung kita masih diberi umur, dan ini ada di dalam ayat Al-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman, Hud, ambillah harta mereka. Dan ini perintah Allah. Dan jangan lupa bahwa sedekah yang menyelamatkan kita di alam kubur selama menanti kebangkitan kita. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita untuk duduk sila di rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan tentunya harapan kita semua, semoga amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, zuriat, dan termasuk kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, perkenankan kami untuk membacakan maklumat Jumat yang berkaitan dengan kegiatan di Masjid Jami' As-Sa'adah tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah. Laporan kondisi keuangan Masjid Jami' As-Sa'adah sampai dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah sebagai berikut. Kondisi keuangan kotak amal Jum'ah, saldo Jum'ah lalu sebesar Rp298.100. Kemudian penerimaan sampai dengan Jum'ah ini sebesar Rp2.018.800. Pengeluaran sampai dengan Jumat ini Rp2 juta dan saldo saat ini yang tersisa sebesar Rp467.000. Kemudian kondisi keuangan donatur, saldo Jumat lalu sebesar Rp365.000. Kemudian penerimaan sampai dengan Jumat ini sebesar Rp5.060.000. Pengeluaran sampai dengan Jumat ini nihil dan saldo sebesar Rp5.425.000. Kondisi keuangan santunan anak yatim dan duafa, saldo Jumat lalu sebesar Rp3.197.000. Penerimaan sampai dengan Jumat ini sebesar Rp250.000. Kemudian pengeluaran sampai dengan Jumat ini sebesar Rp1 juta dan saldo sebesar Rp2.447.000. Kemudian kondisi keuangan berbagi duafa, saldo Jumat lalu sebesar Rp349.000.
Penerimaan sampai dengan Jumat ini sebesar Rp250.000. Pengeluaran sampai dengan Jumat ini nihil dan saldo sebesar Rp599.000. Kondisi keuangan anak asuh saldo Jumat lalu sebesar Rp3.587.000. Penerimaan sampai dengan Jumat ini sebesar Rp238.000. Pengeluaran sampai dengan Jumat ini nihil dan saldo sebesar Rp3.825.000. Jadi total saldo keuangan Masjid Jami' As-Sa'adah per saat ini sebesar Rp12.763.100. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua, adapun yang bertindak sebagai khatib pada sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Muslim Saragih, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian muazin dan Bilal saudara Ardawi dan saudara Musa. Kemudian khatib dan imam pada sholat Jumat tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah adalah Kiai Haji Dimyati Badruz Zaman. Kemudian sebelum sholat kita mulai, mohon kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang di depan terlebih dahulu. Kemudian bagi para orang tua yang membawa alat komunikasi atau kemudian kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi ataupun handphone, mohon maaf agar sementara dinonaktifkan. Kemudian bagi para orang tua yang membawa anak kecil atau yang berdekatan dengan anak-anak, mohon bantuannya untuk bersama-sama menertibkannya agar ketika sholat Jumat ditegakkan dan khotib ditegakkan tidak ribut. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. حين قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون،
ittaqullah haitsuma kuntum ainal makan wa kaifal makan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun aw ghairu mustaqbal. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah senantiasa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Karena janji Allah, siapa yang bersyukur la azidannakum, akan kutambah nikmat-nikmatku yang lain. Namun sebaliknya, siapa yang kufur kepada nikmat Allah, Allah memberikan ancaman yang berat kepada orang-orang yang kufur dengan firman-Nya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah bersumpah, azabku, kata Allah, sungguh sangat pedih. Khatib berpesan kepada jamaah sekalian, berpesan kepada diri sendiri dan juga semua yang hadir, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan dengan takwa ini kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya mati meninggalkan dunia yang fana, hina ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, setelah suratul Fatihah, maka surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala di awal ayat mengingatkan kepada kita semuanya. Dari ayat 1, dari ayat 1, 2 sampai ayat 15 mengingatkan tentang manusia dalam kehidupan ini dibagi menjadi 3 bagian. Manusia yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang paling mulia ini adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada apa dengan orang yang bertakwa dengan Al-Quran ini? Allah mengatakan la raiba fi, mereka yakin benar bahwa isi Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang perlu lagi disangsikan dengan isi Al-Quran. Karena orang yang beriman terhadap Al-Quran, dia selalu bersikap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka hudal lil muttaqin, orang-orang ini disebut ya, adalah orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena Al-Quran menjadi petunjuk, parameter, barometer dalam menjalani kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Kemudian manusia yang kedua, di dalam Al-Quran, karakter manusia yang kedua, Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah juga bersumpah, sesungguhnya orang-orang kafir itu,
Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, mau diberi peringatan dan mau juga tidak diberi peringatan, la yu'minun, tetap saja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah karakter orang munafik. Maka dengan ketidakimanannya kepada Allah, Allah pun memberinya azab dengan apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci, Allah sudah tutup hati mereka. Wa ala absarihim. Ya. Allah tutup juga penglihatan mereka. Wa ala sam'ihim, juga pendengaran mereka. Maka di akhir ayat Allah mengatakan walahum adzabun alim, dan bagi mereka yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling pantas diberikan, kata Allah, adzabun alim, azab yang sungguh sangat pedih. Itulah karakter orang-orang kafir. Dan yang ketiga, Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 14, Allah berfirman sebagaimana Allah mengatakan, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inilah yang disebut yang ketiga adalah karakter orang-orang munafik. KTP-nya Islam, tapi dia benci dengan ajaran Islam. Mengaku beragama Islam, tapi dia lebih senang bekerja sama, bersahabat, bahkan berjuang bersama orang-orang kafir yang benci dengan Islam. Akhirnya dia pun termasuk orang yang sangat tidak suka dengan pemberlakuan syariat Allah, yakni syariat Islam. Inilah karakter orang-orang munafik. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami ini juga termasuk orang-orang yang mengaku Allah itu adalah Rabb kami, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul kami. Qalu amanna, mereka mengaku beriman. Namun sebaliknya, wa idza khalau ila syayatinihim, tatkala mereka sedang bersama orang-orang kafir, dia mengatakan kami ini sebenarnya termasuk orang-orang yang mengikuti jalan syaitan, termasuk orang-orang yang sesat. Kami bersama kamu hai orang-orang kafir, ya. Mereka mengatakan demikian. Ketika kami berjumpa dengan orang muslim, sesungguhnya kami sedang mengolok-ngolok mereka. Inilah karakter orang munafik. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Dalam surah Al-Hasyr, Allah Jalla Jalaluh menjelaskan, yakni dalam surah Al-Hasyr ayat 13, Allah berfirman, la antum ashaddu ruhbah fi sudurihim minallah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya ya Muhammad, dalam hati mereka itu dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah. Ya Muhammad, di dalam hati orang-orang munafik itu, termasuk juga orang-orang kafir, mereka sesungguhnya takut hanya kepada engkau ya Muhammad. Artinya apa? Artinya orang-orang munafik, orang-orang kufar termasuk, mereka itu takut kepada orang-orang yang beriman. Takut dengan apa? Takut dibalas atas kejahatan mereka, takut dibalas atas kezuliman mereka. Sesungguhnya kata Allah, mereka itu lebih takut fi sudurihim minallah, mereka itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Kemudian Allah melanjutkan bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka orang-orang munafik itu yang berbuat zalim di muka bumi ini, mengaku Islam, mengaku anak bangsa, mengaku adalah rakyat, tetapi mereka menghancurkan bangsa, mereka memporak-porandakan rakyatnya sendiri. Itulah orang-orang munafik, dan termasuk orang-orang kufar, pengaruh dari orang-orang di luar bangsa ini, di luar rakyat ini,
itulah orang-orang kafir. Mereka sesungguhnya tidak takut kepada Allah, tapi mereka takut kepada orang yang beriman. Karena apa? Karena satu ketika akan ada balasan terhadap kezoliman yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Kemudian dalam surah Al-Hasyr juga ayat berikutnya, yakni ayat ke-16, Allah menjelaskan lagi bagaimana cara mereka merusak, merayu, membujuk orang-orang yang beriman supaya ikut melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah menjelaskan, kamal kali syaitan idh qala lil insani ukfur. Bujukan mereka, kata Allah, tidak rubahnya seperti bujukan sebagaimana bujukan syaitan ketika mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, mari kita bekerja sama dalam rangka ukfur, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika orang-orang yang beriman terayu, terbujuk, termakan dengan kata-kata mereka? Maka falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah. Pada saat mereka terbujuk menjadi kufur, menjadi jahat kepada rakyatnya, menjadi jahat kepada bangsa ini, masuk dalam bujukan mereka, masuk dalam jebakan mereka. Akhirnya apa kata mereka, orang-orang munafik dan orang-orang kafir ini ketika orang beriman tergelincir? Qala inni bari'um minka. Sesungguhnya kata mereka, aku juga ya, termasuk orang-orang yang enggak mau ikut tanggung jawab. Itulah orang-orang yang berlepas diri. Akhirnya kepada siapa kita mengadu? Kemudian mereka berkata, inni akhafullahu rabbul alamin. Mereka beralasan dengan alasan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Dari ayat-ayat penjelasan yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hasyr tadi, maka dapat kita pahami dan tidak perlu kita bingung lagi. Mari kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita yang merasa dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya persoalan kehidupan ini, persoalan apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk persoalan bangsa kita ini, setiap kejadian demi kejadian di negeri ini, sesungguhnya dalam kejadian itu, di dalamnya tandai dan ingat, catat baik-baik, ada 3 karakter manusia di dalamnya. Yang pertama adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti dia, jangan ragu dengan petunjuknya, jangan ragu dengan statementnya, jangan ragu dengan pernyataannya. Sesungguhnya orang yang beriman ini, dialah orang yang bertakwa, dan dialah orang-orang wa ulaika humul muflihun, mereka yang mendapatkan kemenangan dan keuntungan. Kemudian yang kedua, karakter manusia adalah manusia kafir. Orang kafir ini tidak akan pernah senang dengan kita sampai hari kiamat. Karena Allah dalam surah Al-Baqarah pun telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sampai hari kiamat orang kafir itu tidak akan pernah mau mengikuti jalan Allah, jalan orang yang beriman, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti ajaran mereka, milah mereka. Artinya kita sesat dari jalan Allah, kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karakter yang ketiga, sesungguhnya ulama, para sahabat, bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa karakter yang ketiga ini adalah karakter yang paling dan sangat membahayakan. Inilah yang dikatakan dengan duri dalam daging. Inilah yang dikatakan dengan musuh di dalam selimut. Siapa dia? Dialah orang-orang munafik. Bisa jadi orang munafik ini ikut sholat bersama kita. Bisa jadi orang-orang munafik ini sedang duduk-duduk bersama kita di majelis-majelis taklim. Bisa jadi orang-orang munafik ini dia ada ketika kita sedang berdakwah. Karena sangat jelas sekali dalam surah Al-Baqarah
ayat 114 Allah menjelaskan tentang perbuatan dan karakter mereka ketika mereka berjumpa dengan kita. Wa idza laqul ladzina qalu amanna, dia mengatakan amanna, kami beriman juga kepada Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang kafir yang membayar mereka, yang mensubsidi mereka, yang telah menjadikan sesuatu kepada mereka, bahkan telah memberikannya kepada mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu, hai orang-orang kafir, hai yang telah membayar kami, hai yang telah memberikan keuntungan dunia kepada kami. Innama nahnu mustahzi'un. Sementara ketika kami berada kepada orang yang beriman, kami bukan kelompok mereka, bahkan kami sedang mengolok-olok mereka, melakukan tipu daya kepada mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Sa'adah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, merekalah orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, bagaimana janji Allah kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr. Berikutnya ayat ke-17 menjelaskan, fakana aqibatuhuma annahuma finnar khalidina fiha. Akibat kesudahan dari kekufuran, dari kemunafikan, yang dua karakter ini selalu bekerja sama dengan rapi, dengan semangat, dengan setianya mereka saling membela, bukan dalam rangka yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan di jalan Allah, tetapi mereka bekerja sama untuk menghancurkan orang-orang yang beriman, untuk menghancurkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah perbuatan mereka. Maka Allah mengatakan annahuma finnari khalidina fiha. Mereka dua-duanya akan bareng masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Yang demikian itulah balasan yang terbaik buat orang-orang yang berbuat zalim. Mari sama-sama kita semuanya saling mengintrospeksi diri. Apakah hati ini cenderung kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang kafir? Maka ketika hati itu cenderung, bahkan semangat untuk membela mereka, tandai bahwa di dalam jiwa kita ada titik-titik hitam, sifat-sifat kemunafikan. Mengaku Islam, tapi tidak pro dengan Islam.
tidak pro dengan kaum muslimin yang sedang berjuang atas kebenaran dan atas melaksanakan syariat Allah. Namun sebaliknya, siapa yang hari ini di dalam hatinya menjerit terhadap penyiksaan orang-orang kafir dan munafik kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, maka tidak cukup hanya kita berdiam saja. Mari kita bekerja sama. Kita bekerja sama dalam rangka berbuat, dalam rangka sebagaimana Allah mengatakan, jahidul kuffara wal munafikin. Kalian harus jihad, berusaha lawan kezoliman orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal mujahidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. صووا واستقيموا واعتدلوا صووا صفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور أستاذنا
وأمور هذه جماعة صلاة الجمعة بمسجد السعادة، وأمور جميع من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة ومن أهل الأموال ننفقون أموالنا في سبيل الله برحمتك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.